Tetapi saya melihat bahwa memang rejim ini yang cerita komunis Gaya Baru tadi itu, contoh misalnya, contoh yang paling sederhana adalah kenapa harus memelihara buzzer Pak Taufik? Buzzer itu hanya ada di PKC. Ya kan? Tapi hari ini tetap ada perlawanan di kalangan aktivis Tiongkok. Ketika Deng Xiaoping menggilas para aktivis demokrasi atas kasus kematian Hu Guobao, kemudian ada tokoh Dr. Fang Lizhi, ya kan? Ahli fisika yang memimpin gerakan Tiananmen 89. Kemudian ada Weir. Kemudian ada Weir Kaixi. Weir Kaixi ini seorang aktivis yang berasal dari Xinjiang, dari Uighur. Gerakan mereka itu terus-menerus karena disatukan oleh isu. Saya mengikuti pemaparan materi Bang Hatta yang begitu panjang. Saya hitung, saya catat 1 jam. 1 jam dari setengah 11 sampai setengah 12 tadi. Saya kira memang isu, ya, meskipun tadi Bang Hatta seolah-olah membuat kita pesimis, tapi kemudian dijawab oleh Pak Ripto tadi. Apapun ceritanya, memang goblok sekali rejim kalau dia tidak membuat satu sistem untuk menghancurkan gerakan. Goblok mereka. Jadi inilah persoalannya adalah bagaimanapun ceritanya aktivis, ya kan, kita berkumpul di Guntur 49 ini dan tempat-tempat yang lain, tetapi mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk melumpuhkan gerakan kita semenjak dari kita dari rumah. Ada tahu, saya mau ke sini saja itu WA saya diblokir, WA dari pagi mau saya kesini, mau kesini saja. Jangan kota, Saya punya kota penuh. Di rumah ada wifi. Apa penyebabnya? Gara-gara saya menulis tentang 2 anak presiden yang kasusnya dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun di KPK, yang sampai detik ini tidak pernah diusut oleh KPK. Bayangkan saja itu. Itu dia. Gara-gara saya nulis itu di status saya di salah satu medsos. Jadi Bang Hatta, memang sebetulnya gerakan itu kan tidak boleh telanjangi kayak tadi itu. Karena saya tahu itu pasti direkam bin semuanya itu, dari pasti itu kan. Tapi saya yakin bahwa sehebat-hebatnya, ya kan, pemerintah diktator zalim dimanapun di dunia ini, tetapi ketika gerakan rakyat bersama mahasiswa, ya kan, Pak Bahudin, Bang Taufik, apapun ceritanya, tetap kita akan rayu dan ajak mereka. Meskipun saya tahu banyak anak-anak UI juga kontak ke saya, juga kampus saya di ITB juga begitu, ya kan, dan kampus-kampus yang lain. Saya kira mewujudkan perubahan besar ini pekerjaan besar. Saya melihat bahwa kalau diceritakan oleh Bang Taufik tadi itu kan adalah teori analisis terhadap situasi politik, sosiologis, dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa memang rejim ini yang cerita komunis Gaya Baru tadi itu, contoh misalnya, contoh yang paling sederhana adalah kenapa harus memelihara buzzer Pak Taufik? Buzzer itu hanya ada di PKC, dan saya nulis itu satu. Yang kedua, apa kesalahan FPI ini, HRS itu ternyata dibubarkan. Kesalahan mereka itu apa? Menjadi organisasi terlarang, padahal dia di Aceh, di berbagai daerah
Itu membantu secara kemanusiaan. Kenapa dikeluarkan? Ada apa masalahnya? Ya kan? Kemudian bagaimana seorang Rizik itu ditangkap? Ya meskipun saya tahu juga, ya kan, bahwa sebelumnya ada pertemuan dengan Mas Bintang juga, ya kan, di Megabendung. Jadi ketika tadi Mas Bintang mengatakan pengumpulan massa untuk menduduki MPR itu, rupanya bocor. Nah, bocor. Nah untuk itulah kemudian kekuatan massa berjuta-juta itu, ya kan, yang oleh Rocky Gerung dikatakan itu monumen. Nah hari ini kan kita lihat begitu banyak massa tidak bisa seperti gerakan-gerakan untuk menegakkan kebenaran keadilan. Jadi saya kira Bang Hatta, pikiran abang itu betul, ya kan? Pikiran Pak Apri juga betul, kan itu dia. Tetapi memang gerakan ini fokus terus-menerus. Air itu lemah, tetapi batu yang keras itu ditetesin terus-menerus akan pecah. Ya, ya. Air lemah, air apa sih? Air. Tapi batu yang keras itu bisa dihancurkan, bisa dipecah, bisa dihancurkan oleh air yang lemah tadi itu.